Kisah ini adalah kisah seorang ilmuwan yang penuh dengan kontroversi. Ilmuwan tersebut terkenal dengan teori lubang hitamnya. Namun, di balik sifatnya yang kaku, introvert sekaligus pemalu, ternyata ia memiliki kisah cinta yang unik untuk dikulik, yang pastinya akan membuat penonton meneteskan air mata. Bagaimana kisahnya? Inilah alur cerita The Theory of Everything. Pada tahun 1963, Stephen Hawking, seorang mahasiswa astrofisika di Cambridge University, memulai sebuah hubungan romantis dengan mahasiswi sastra bernama Jane Wilde. Setelah mereka bertemu pada sebuah pesta, Jane Wilde memberikannya sebuah tisu di mana terdapat nomor teleponnya. Profesor Dennis memberikan sebuah tugas yang harus diselesaikan secepatnya. Stephen tampak kurang fokus karena terus memikirkan Jane. Sementara teman-temannya mulai khawatir dengan tugas yang sangat sulit itu. Stephen sangat suka olahraga. Salah satunya adalah ikut dalam tim dayung di kampusnya. Dia tetap bersosialisasi bersama teman-temannya dengan bermain bersama seperti layaknya anak kuliahan. Pada suatu kesempatan, dia bertemu lagi dengan Jane di sebuah bar. Stephen mengajaknya untuk bermain kriket, tapi Jane menolak. Lalu Stephen mengajaknya lagi untuk bertemu pada hari Minggu pagi. Tapi lagi-lagi Jane menolak karena harus pergi ke gereja. Sedangkan Stephen adalah seseorang yang ateis. Meskipun Stephen unggul dalam matematika dan fisika, teman-teman dan Profesor Dennis Sciama yang merupakan dosen pembimbingnya prihatin atas kurangnya topik bahasan untuk tesis yang dibuatnya. Lalu, profesornya menanyakan topik apakah yang akan dia angkat. Tetapi Stephen bilang masih bingung dan belum bisa menentukannya. Kemudian, Profesor Dennis membawanya ke laboratorium. Dia menunjukkan kepada Stephen semua peralatan dan juga penemunya. Stephen tampak antusias menyaksikannya. Profesor Dennis menyarankan untuk datang minggu depan, di mana dia akan bertemu dengan mahasiswa pasca sarjana untuk membahas mengenai matematika dan fisika. Stephen memperhatikan barang-barang yang ada di lab. Dia begitu tertarik ketika melihat miniatur partikel atom. Hari Minggu pagi, ketika Stephen menjemput Jane di gereja, Jane menanyakan kepadanya, apakah tidak tertarik untuk mengenal Tuhan? Stephen menjawab bahwa dia tidak tertarik sama sekali dengan semua teori yang berkaitan dengan Tuhan. Stephen lalu membawanya ke rumah untuk acara makan malam sekaligus memperkenalkannya kepada keluarganya. Lalu Stephen beralasan bahwa seorang fisikawan tidak boleh mencampur adukan antara logika dan kegiatan spiritual terhadap Tuhan yang dianggapnya supranatural. Di balik sikap introvertnya, Stephen ternyata pria yang cukup romantis. Hubungan asramanya dengan Jane semakin akrab. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Stephen membawa Jane pergi berkencan ke sebuah pesta dansa, di mana Jane mengajaknya berdansa, tapi dia menolaknya karena tidak bisa berdansa. Lalu Jane mendekatinya dan mulai mengajari Stephen berdansa. Mereka hanyut dan larut dalam suasana yang sangat intim. Mereka tak henti-hentinya memandangi langit yang bertaburan begitu banyak bintang. Ketika Stephen dan profesornya akan menghadiri kuliah dengan topik tentang lubang hitam, dia mulai merasakan gejala yang aneh pada tubuhnya. Dia berjalan terseok-seok dan sempat akan jatuh ketika mengejar kereta api yang akan berangkat. Ketika di kuliah tersebut, dia berspekulasi
bahwa lubang hitam mungkin telah menjadi bagian dari penciptaan alam semesta. Dia lalu memutuskan untuk menulis tentang lubang hitam tersebut. Steven mendiskusikannya dengan Jane. Dia sangat antusias menyimak. Ketika sedang melakukan penelitian, tiba-tiba Steven mulai mengalami kejang-kejang akibat kegagalan fungsi otot-ototnya yang menyebabkannya limbung, lalu jatuh dan kepalanya terbentur. Setelah dilarikan ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa dia menderita penyakit neuron motorik yang pada akhirnya akan membuatnya tidak dapat bergerak, menelan, bahkan bernafas seperti sedia kala. Manifestasi dari semua itu adalah kerusakan otot secara bertahap dan lumpuh. Dokter mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyembuhkannya, dan dia diprediksi hanya memiliki waktu sekitar 2 tahun untuk bertahan hidup. Steven bertanya, apa yang akan terjadi pada kinerja otaknya? Dokter mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan mempengaruhinya, tetapi pada akhirnya dia hanya tidak akan bisa mengkomunikasikan antara apa yang ada di otaknya dan apa yang diucapkannya. Steven menjadi depresi, murung, dan semakin tertutup. Tetapi dia tetap berusaha fokus pada tesisnya. Brian, sahabatnya, mengunjungi dan mengatakan kepadanya bahwa dia juga harus melihat dunia dan bangun dari hibernasinya. Sementara Jane, kekasihnya, tetap setia mendampingi dan mendukungnya. Dia sedih melihat keadaannya. Tapi, lagi-lagi, Jane tetap menyemangatinya dengan mengajaknya bermain kriket, salah satu olahraga favorit Steven. Sementara Jane tertegun sejenak saat menyaksikan Steven bermain kriket, dia tak kuasa menahan tangis melihat kondisi kekasihnya yang kini sudah tak sesehat dulu lagi. Kondisi tersebut membuat Steven semakin merasa terpuruk. Dia marah, kenapa sekarang menjadi seperti itu? Lalu dia menyuruh Jane untuk pergi meninggalkannya. Tetapi Jane tetap setia kepadanya. Dia ingin mencari waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengannya dan mencari solusi. Jane tak peduli berapa lama usia Steven. Dia akan tetap mencintainya sepanjang waktu dan berkomitmen untuk menikah dan hidup bersamanya. Jane kemudian berkunjung ke rumah Steven dan memberitahu ayahnya Frank Hawking bahwa dia berniat untuk tinggal bersama Steven, tak peduli seperti apapun kondisinya nanti. Mereka akhirnya menikah dan dikaruniai putra pertamanya, yaitu Robert. Sejak itu kondisi Steven semakin menurun. Dia tidak bisa berjalan normal lagi. Pada suatu kesempatan, Steven mempresentasikan tesisnya kepada Dewan Penguji dengan topik bahasan bahwa lubang hitam turut andil menciptakan alam semesta sehingga terjadinya teori Big Bang yang kemudian memancarkan panas dan berakhir dalam Big Crunch. Rupanya, tesisnya itu sukses memukau Dewan Penguji. Hal ini tak dilewatkannya dengan mengadakan selebrasi untuk merayakan keberhasilannya bersama istri dan juga teman-temannya. Namun, di tengah-tengah selebrasi tersebut, tiba-tiba kondisinya semakin menurun dan mengkhawatirkan. Bahkan, dia harus bersusah payah ketika akan menaiki tangga. Steven akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan lagi dan harus terbiasa untuk mulai menggunakan kursi roda. Putri kedua mereka lahir dan diberi nama Lucy. Jane begitu telaten mengurus rumah tangganya, sekaligus merawat Steven yang berkebutuhan khusus. Steven mengembangkan teori tentang visibilitas lubang hitam. Dari sinilah membuatnya menjadi fisikawan terkenal di dunia. Pada presentasinya, tidak semua kalangan menyukai apa yang dipaparkan oleh Steven. Bahkan beberapa orang melecehkan dan skeptis terhadapnya. Tetapi hal itu tidak membuatnya putus asa, karena banyak juga kalangan yang memuji serta menyanjungnya. Teman-temannya Steven sangat senang dengan pencapaiannya itu. Brian mengoloknya dengan pertanyaan,
apakah penyakit syaraf motoriknya itu mempengaruhi semua sendi, termasuk kejantanannya? Sambil tersenyum, Steven menjawab bahwa hal itu secara otomatis tidak mempengaruhinya, seperti pria pada umumnya. Buku karyanya pun mulai dipublikasikan yang berjudul Steven Radiation. Jane memberikan sebuah kejutan kepada Steven, yaitu dengan memberikannya sebuah kursi roda elektrik baru yang lebih baik, dilengkapi dengan tombol otomatis, sehingga Steven tak perlu susah payah lagi untuk mendorongnya menggunakan kedua tangannya. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia, begitupun dengan anak-anak yang tumbuh sehat dan pintar. Profesor Dennis tidak mengerti dengan pola pikir Steven yang berasumsi bahwa lubang hitam itu ada. Lalu dia bertaruh dengannya mengenai itu. Profesor Dennis menanyakan apa taruhannya. Dengan polosnya, Steven menjawab bahwa dia akan berlangganan sebuah majalah dewasa Penthouse selama setahun. Tentu saja hal ini membuat Profesor Dennis tertawa. Sementara itu, Jane fokus pada pertumbuhan anak-anak dan kesehatan Steven, dibarengi dengan ketenaran suaminya yang semakin memuncak, sehingga membuatnya tidak dapat menyelesaikan tesisnya yang membuatnya merasa frustasi. Pada saat mereka sarapan pagi, tiba-tiba Steven tersedak. Jane membantunya dan mengatakan bahwa Steven membutuhkan dokter spesialis. Dalam perjalanan, Jane meminta bantuan pada Steven supaya ikut membantu dalam perkembangan Robert, putra sulungnya. Steven menjawab, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia akan tumbuh selayaknya pria dan tidak ada juga yang perlu dikhawatirkan, karena kita adalah seperti keluarga normal pada umumnya. Ibunya menyarankan Jane untuk bergabung dengan paduan suara gereja. Barangkali hal itu bisa mengobati frustasinya tersebut. Jane lalu bergabung dengan paduan suara gereja, di mana dia bertemu dengan seorang duda bernama Jonathan Jones, yang merupakan guru dari paduan suara gereja. Rupanya ada chemistry di antara mereka yang mengarah menjadi teman dekat. Jane sering curhat mengenai banyak hal kepadanya. Lalu, Jonathan menawarkan diri untuk menjadi guru piano bagi putranya. Semakin hari, Jonathan semakin akrab dengan keluarga itu. Dia tak sungkan membantu Steven yang sedang sakit, mendukung Jane, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di sela-sela itu, Steven dan Jonathan mengobrol berdua di taman. Jonathan bercerita bahwa dia telah menikah, tetapi sayangnya istrinya telah meninggal karena penyakit leukemia. Hari silih berganti. Keakraban di antara mereka semakin terjalin pada saat liburan ke pantai. Jonathan tak sungkan membantu Steven dengan menggendongnya hanya untuk sekedar merasakan pasir di tepi pantai. Bukan itu saja, Jonathan rela mengantarnya ke toilet, bahkan sampai mengurus anak-anaknya. Sepertinya sudah tidak ada lagi batasan antara Jonathan dan keluarganya Jane. Ketika Jane melahirkan putra ketiganya, Timothy, ibu Steven curiga karena melihat kedekatan antara Jane dan Jonathan. Dia lalu bertanya kepada Jane, apakah itu adalah bayi hasil hubungannya dengan Jonathan? Tetapi Jane membantahnya dan bersumpah bahwa Timothy adalah anaknya bersama Steven. Jonathan tidak sengaja mendengar percakapan tersebut dan terkejut. Jane menyadari akan hal itu. Ketika ada kesempatan bagi mereka untuk berdua, akhirnya mereka saling mengakui perasaan satu sama lain, yaitu saling menyayangi dan mencintai. Tetapi tetap saja Jonathan merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Perlahan, dia mulai menjauh dari keluarga Jane. Steven sadar akan hal itu. Dia mendatanginya dan mengatakan bahwa Jane sangat membutuhkannya. Steven mendapat undangan untuk menghadiri sebuah pertunjukan opera di Bordeaux, Prancis. Dia hadir bersama murid-muridnya, sementara Jane dan Jonathan kembali bersama. Mereka membawa anak-anak untuk liburan dengan pergi berkemah. Selama pertunjukan opera, tiba-tiba penyakit Steven kambuh. Segera para medis melarikannya ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, dokter menghubungi dan memberitahu Jane bahwa Steven mengidap pneumonia dan harus dilakukan prosedur operasi tracheostomi, yaitu membuat lubang di lehernya untuk membantu pernafasan jika ingin Steven tetap bertahan hidup. Konsekuensinya
adalah bahwa Steven tidak akan bisa bicara lagi. Jane sempat ragu dan bingung, namun akhirnya setuju dengan tindakan operasi tersebut demi menyelamatkan suaminya. Setelah pulih dari operasinya, Jane mencoba untuk melatih saraf motoriknya, tetapi Steven hanya menangis. Lalu Jane menyewa seorang asisten, yaitu Elaine Mason, dan tampaknya mereka saling menyukai satu sama lain. Lalu Steven diberikan sebuah alat yang bisa merespon ucapannya dan diterjemahkan melalui alat itu dengan suara. My name is Stephen Hawking. Di sela-sela itu, Steven kembali menulis sebuah buku dengan judul A Brief History of Time. Hubungan Steven dan Elaine semakin hari semakin dekat, dan ini membuat Jane cemburu. Steven memberitahu Jane bahwa dia diundang ke Amerika Serikat untuk menerima penghargaan dan akan membawa Elaine asisten pribadinya. Semakin lama, Jane semakin sadar bahwa pernikahannya sudah berada di ujung tanduk. Tetapi dia mengatakan dan menegaskan kepada Steven bahwa dia telah melakukan semaksimal mungkin untuknya. Jane dan Steven akhirnya sepakat untuk berpisah. Steven dan Elaine pergi ke acara penghargaan tersebut, dan mereka tampak saling mencintai. Sementara Jane dan Jonathan bersatu kembali, buku A Brief History of Time diterbitkan. Saat memberikan ceramah di hadapan penonton, Steven melihat seseorang menjatuhkan sebuah pena. Sejenak, dia membayangkan bisa bangun untuk mengambilnya. Dia menangis mengingat bagaimana dampak penyakitnya telah mempengaruhi kehidupannya yang sangat berdampak besar. Dia melanjutkan ceramahnya dengan memberikan pidato yang sangat menginspirasi, sambil mengatakan, seharusnya tidak ada batasan untuk manusia berusaha. Kita semua berbeda, tetapi betapapun buruknya hidup ini, akan selalu ada sesuatu yang bisa Anda lakukan dan berhasil. Di mana ada kehidupan, disitulah ada harapan. Dan hal itu mengundang aplaus dari para hadirin. Steven mengundang Jane untuk bertemu Ratu Elizabeth II saat penobatan untuk diangkat menjadi anggota Ordo Para Sahabat Kehormatan. Mereka menghabiskan hari bahagia bersama anak-anak dan mengesampingkan ego masing-masing. Lalu, Steven berkata, "Lihat apa yang telah kita buat," sambil memandang ke anak-anak mereka yang sudah beranjak dewasa. Pada akhirnya, Jane dan Jonathan menikah bahagia, dan dia telah menyelesaikan gelar Master PhD-nya. Jane dan Steven tetap berteman dekat demi anak-anak mereka. Saat penobatannya sebagai knighthood atau satria oleh Ratu Elizabeth II, dia menolaknya dan lebih memilih untuk melanjutkan penelitian, riset, dan pengembangan tanpa berencana untuk pensiun dalam waktu dekat. Akhir cerita, di balik kekurangan yang Stephen Hawking derita, terdapat banyak kelebihan yang mencetak sejarah di dunia. For your information, Stephen Hawking meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2018. Namun sejarahnya tidak akan dilupakan dunia. Itulah ending dari film The Theory of Everything. Sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa cek video-video lain dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.